Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan bahasan damul mira' wal jidal fiddin, celaan terhadap berbantah-bantahan dan berdebat di dalam urusan agama. Naam, man yakra. Wa an Ma'an ibni Isa qala. Naam. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa an Ma'an ibni Isa qala. Insarafa ملك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه atau ala yadi وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الخورية كان يتهم بالإرجاء فقال يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي قال فإن غلبتني قال إن غلبتك اتبعني. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه. فقال مالك رحمه الله تعالى يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل مفعول به. نعم مفعول به. أكثرون فعل. وقال مالك رحمه الله الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضعف ويورث الضغنة أو الضغنة. ويورث الضغنة. Boleh dibaca ad-dighna dan juga boleh baca ad-daghna. ويورث الضغنة. وقال الشافعي رحمه الله المراء في الدين يقسي القلب ويريث الضغائن. نعم. وعن معاوية ابن قرة رحمه الله قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. dan dari Ma'an bin Isa berkata Malik bin Anas berpaling. Suatu hari Malik bin Anas rahimahullah datang. Insarafa min, pergi dari masjid. Atau keluar dari masjid. Dan dia bersandar di atas tanganku. yakni mungkin dituntun bersandar pada tanganku, yakni tangannya Ma'an bin Isa.
haliqahu rajulun yuqalu lahu Abul Huriyah. Maka Malik bin Anas berjumpa dengan seorang laki-laki yang dipanggil padanya Abul Huriyah. Nah, yang suka dipanggil Abul Huriyah. Yang yuttahamu bil irja, dan laki-laki tersebut tertuduh berpaham murjiah. Iya. Maka Malik bin Anas berkata, "Ya Abdullah, isma' minni." Faqala, yang berkata ini si Abul Huriyahnya ini. Abul Huriyah. Maka berkata Abul Huriyah, "Ya Abdullah, dengarkan dariku sesuatu. Aku akan mengatakan kepadamu dan aku akan berhujjah kepadamu, mengalahkanmu, dan aku mengalahkanmu, dan aku mengabarkanmu dengan pendapatku, dengan akalku." Maka berkata Malik bin Anas, maka apabila fa'in golabtani, apabila engkau mengalahkanku. Kemudian Abu Huriyah menjawab, apabila golabtuka, aku mengalahkanmu, ittabi'ni, maka engkau harus mengikuti aku. nah. Berkata Malik, maka berkata Malik bin Anas, maka apabila datang orang lain, laki-laki yang lain, maka kami kallamana, dia berbicara kepada kami, maka dia berbicara kepada kami, faghalabana, dan maka ia mengalahkan kami, maka berkata Abu Huriyah, tattabi'uhu, maka kita akan mengikutinya. Maka berkata Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, wahai hamba Allah, Ya Abdullah, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang satu, dengan satu agama, dan aku melihatmu berpindah-pindah dari agama ke agama, dari satu agama kepada agama yang lain. Berkata Umar bin Aziz rahimahullah, barang siapa menjadikan agamanya dengan tujuan untuk berbantah-bantahan, untuk berdebat, maka dia akan banyak berpindah. Iya. Berpindah dari agama ke agama lain. Dan berkata Malik rahimahullah, berdebat di dalam agama akan menimbulkan berbantah-bantahan, dan akan menghilangkan cahaya ilmu dari hati, dan yukassi, membuat hati menjadi keras, dan mewarisi ad-dhagn, kedengkian. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, berbantah-bantahan dalam agama akan mengeraskan hati dan mewariskan kedengkian. Dan dari Muawiyah bin Qurrah rahimahullah berkata, berbantah-bantahan dalam agama pertikaian, atau bisa juga pertikaian dalam agama akan menggugurkan amalan-amalan. Nah, tayyib. Bismillah. Wa an Ma'ni bin Isa qala, dari Ma'an bin Isa beliau berkata, in sarafa Malik bin Anas rahimahullahu taala yauman minal masjidi wa huwa muttaqiun ala yadi.
Anas bin Malik rahimahullah, suatu hari beliau pergi dari masjid, keluar dari masjid atau pergi dari masjid. Wa huwa muttaqiun ala yadi, dan beliau bersandar kepada tanganku, yakni bersandar kepada tangan Ma'an bin Isa. Artinya ini Imam Malik saat itu sudah sangat tua. Falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Huriyah kana yuttahamu bil irja. Saat itu beliau disusul atau berjumpa dengan, disusul di sini maknanya lahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Huriyah, disusul oleh seseorang lelaki yang bernama atau disebut Abul Huriyah, dijuluki Abul Huriyah. Kana yuttahamu bil irja, dan orang ini tertuduh dengan faham irja, faham murji'ah. Faqala, maka orang ini berkata, ya Abdullah, yakni manggil Imam Malik dengan sebutan ya Abdullah, isma' minni syai'an, dengarkan sesuatu dariku. Ukallimuka bih, aku akan menyampaikannya kepadamu. Ukallimuka bih, aku akan menyampaikannya kepadamu. Wa uhajuka, dan aku akan berhujjah, aku akan mengalahkanmu dengan kalimat ini, atau akan menyampaikan hujjahku kepadamu. Wa ukhbiruka bi ra'yi, dan aku akan memberitahukan kepadamu dengan ra'yuku, dengan pendapatku. Qala, maka berkata Malik bin Anas rahimahullah, fa in ghalabtani, bagaimana kalau kamu mengalahkanku, artinya aku kalah. Qala, berkata yakni Abul Huriyah, in ghalabtuka ittabi'ni, kalau aku bisa mengalahkanmu, kalau sampai aku mengalahkanmu, maka kau harus ikut aku. Ittabi'ni, kamu harus ikut aku. Qala, berkata Malik, wa in ja'a rajulun akhar, gimana nanti kalau ada orang yang datang, orang lain datang, fakallamana faghalabana, aku sudah ibaratnya katakan aku ikut kamu, lalu ada orang lain lagi berdebat denganmu, lalu dia dapat mengalahkan kita. Kallamana wa ghalabana, dia berbicara kepada kita, faghalabana, dan mengalahkan kita. Dia berkata, qala natabi'u, kalau gitu kita akan mengikutinya. Ngikutin dari agama, dari satu ini kepada yang lainnya. Faqala Malik rahimahullahu ta'ala, maka berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya Abdullah, wahai Abdullah, hamba Allah, ba'athallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bidinin wahidin, wa araka tantaqilu min dinin ila dinin. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Allah Azza wa Jalla telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa satu agama, bidinin wahid, membawa satu agama, satu ajaran. Wa araka tantakilu min dinin ila dinin, dan aku melihatmu berpindah, suka berpindah dari satu agama kepada agama lain. Nah, ini nanti akan disampaikan hujahnya mengapa Imam Malik bin Anas mengatakan Abul Huriyah ini suka berpindah agama, dalam pengertian berpindah agama, berpindah faham, berpindah aliran. Beliau katakan, qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Imam Malik berhujjah dengan perkataan Umar ibn Abdul Aziz. Telah berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsarat tanakkula, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk bertikai, yaitu mendebat orang dan mengalahkan orang lain, aktsarat tanakkula, maka dia akan banyak pindah agama, pindah keyakinan, pindah faham. Yaitu ketika dia berdebat dengan seseorang, dia mengalahkan, maka orang itu ikut kepada dia. Ketika dia berdebat lagi dengan orang lain, kemudian dia dikalahkan oleh orang lain, dia ikut fahamnya. Kemudian dia sudah mengikuti faham si fulan ini, kemudian bertemu dengan orang lain lagi, dia berdebat lagi, kalah lagi, dia pindah kepada agama lain lagi, kepada faham lainnya. Terus seperti itu, sehingga dia akan banyak berpindah-pindah dari satu faham kepada faham yang lainnya. Dan inilah yang makna daripada perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala kepada Abul Huriyah. Wa qala Malik rahimahullah, Imam Malik juga berkata rahimahullah, al-jidalu fid din yunshi'ul mira'a wa yadhhabu binuril ilmi minal qalbi wa yuqassi wa yurithu dhighna atau wa yurithu dhaghna, boleh dibaca keduanya. Al-jidal, berdebat di dalam agama, fid din yunshi'ul mira', akan menumbuhkan sikap berbantah-bantahan. Wa yadhhabu binuril ilmi minal qalbi, dan akan menghilangkan cahaya ilmu itu dari hati.
Wa yuqassi, bahkan membuat hati itu menjadi keras, yuqassi. Wa yurithul ad-daghna, dan akan mewariskan kedengkian di dalam hati. Akhirnya orang itu akan dengki ketika berdebat, dia merasa dikalahkan, apalagi di hadapan orang lain tumbuh kedengkiannya. Dia berusaha akan mencari cara bagaimana untuk bisa mengalahkannya, sehingga dia akan mencari jawaban, sibuk hanya untuk mencari bantah-bantahan. Apa balasan? Maka sungguhnya berdebat itu tidak melahirkan kebaikan, hanya semakin melahirkan keburukan, kebencian, permusuhan, menghilangkan cahaya ilmu. Tujuan ilmu yang tujuannya adalah membimbing orang kepada kebenaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala juga semakin hilang, sehingga itu hilang dan mengakibatkan hati itu menjadi keras, yaitu tidak menerima nasihat. Seandainya ia disampaikan kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah, maka dia tidak akan menerima ayat-ayat itu maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-mira'u fid dini yuqassil qalba, sama dengan perkataan guru beliau yaitu Imam Malik. Al-mira'u fid dini yuqassil qalba, berbantah-bantahan di dalam urusan agama hanya akan mengeraskan hati. Wa yurithud dhaghain, dan hanya akan mewariskan kedengkian, hanya rasa dengki, benci, dia marah dalam hatinya dan iri. Nah, ini yang akan melahirkan dari sifat berbantah-bantahan. Maka sikap kita kalau kita ada orang yang mengatakan sesuatu dan perlu kita membantahnya, cukup dengan dalil, satu dalil, dua dalil. Bila dia masih membantahnya, maka tinggalkan. Artinya kita sudah menyampaikan kewajiban kita untuk mengingatkannya kepada dalil, dan bila dia menolak, maka itu kembali kepada dirinya. Wa an Muawiyah bin Qurrah rahimahullahu qala, dari Muawiyah bin Qurrah rahimahullah, beliau berkata, al-khusumatu fid din tuhbitul a'mal, bahwa pertikaian, yakni perdebatan yang mengakibatkan terjadinya pertikaian di dalam urusan agama, ini akan menghapuskan amal perbuatan. Seseorang yang ia harusnya menuntut ilmu dan mendapatkan faidah dari ilmu, itu akan hilang pahala atau faidah daripada ilmu itu, karena ia hanya berusaha mencari dalil untuk bisa membantah lawannya. Hari ini dia kalah, maka dia akan mencari dalil lagi dan untuk bisa mengalahkan lawannya, dan seterusnya seperti itu, sehingga pahala amalannya pun hangus karena ingat menuntut ilmunya harusnya karena lillah menjadi karena li ghairillah. Nah, man yakra ba'dah. Hadar. Qala Imran Qasir rahimahullah, iyyakum wal munaza'ata wal khusumata wa iyyakum wa ha'ula'i alladziina yaquluna ara'aita. Wa an Sufyan bin Amr bin Qais qala qultu lil Hakam rahimahullah, mattarra nasu ila ahwa'is, qala al khusumat Mattarran nasa ilal ahwa. Fa'ilnya ma, an-nas maf'ulun bi. Tahdziru min mujadalati ahli bid'ah wal ahwa'i. Qala Abu Kilabah rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum fa inni la amin ayyat La amanu. fa inni la Amanu. Aman di sini artinya anak amanu, tidak merasa aman. Amina yakmanu. Amanu di sini anak amanu. Kalau anta takmanu. Fa inni la amanu ayyat yusukum fi dhalalah aw yulabbisu alaikum fid dini ba'da ma lubbisa alaihim. Wa an Hisam bin Hasan qala ja'a rajulun ila al-Hasan al-Basri rahimahullah fa qala ya Aba Sa'id ta'al hatta ukhasimuka fid din. Ukhasimuka Maka hatta ukhasimaka fid din. Fa qala al-Hasan amma ana faqad absartu dini fa inni
fa in kunta adlalta dinaka fa in kunta adlalta dinak taltamisku. Berkata Imran al-Husain rahimahullah, iyyakum wal munazi'ata wal khusumat. Hati-hatilah kalian dari perdebatan dan pertikaian. Wa iyyakum wa haula'i, dan hati-hatilah kalian dari orang-orang yang mengatakan Araita. Bagaimana pendapatmu? Dan dari Sufyan bin Amr bin Qais berkata, aku berkata kepada Al-Hakam rahimahullah, apa yang memaksa manusia untuk mengambil hawa nafsu, untuk mengikuti hawa nafsu? Apa yang memaksa manusia untuk mengikuti hawa nafsu? Kalau beliau mengatakan al-khusumat, perdebatan. At-tahdhiru min mujadalati ahli bidah wal ahwa, peringatan dari mendebat ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Berkata Abu Qilabah, janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa dan janganlah berdebat kepada mereka, karena sungguhnya aku tidak merasa aman. Mereka akan menenggelamkan kalian kepada kesesatan, dalam kesesatan, atau gelapis mengkaburkan atas kalian agama sebagian pada yang telah dikaburkan pada kalian, pada mereka. Sebagian pada apa yang telah dikaburkan pada mereka. Artinya mereka akan membuat keraguan kepadamu dalam urusan agama, yaitu pada sebagian yang telah mereka dibuat kabur dengannya. Apa yang membuat mereka kabur, membuat kita juga ikut kabur nantinya gitu. Nah, dari Hisam bin Hasan berkata, datang seseorang kepada Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, wahai Sa'id, kemarilah kita berdebat dalam permasalahan agama. Maka Hasan mengatakan, adapun saya bapak absorbu dini, aku telah yakin terhadap agamaku. Maka jika engkau Allah tadina faltahu, jika engkau kehilangan. Adlal itu sesat, hilang, kehilangan. Jika engkau merasa kehilangan agamamu, maka carilah. Ya. Nah, kita lanjutkan ba'dal adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'awati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilatal fadilah wa maqama mahmudan ladhi wa rabbi fili. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nuwasil qalilan. Wa qala Imran al-Qasir, berkata Imran al-Qasir rahimahullah. Al-Qasir itu berarti pendek, tapi wallahu taala alam ini mungkin hanya sebagai julukan atau memang nama beliau. Beliau mengatakan iyyakum wal munaza'ata wal khusumata. Hati-hatilah kamu atau jauhilah olehmu pertentangan dan pertikaian. Wa iyyakum wa haula'il ladina yaqulun ara'aita. Dan hati-hatilah kamu terhadap orang-orang yang suka mengatakan bagaimana menurut pendapatmu. Di sini Imran al-Qasir rahimahullahu taala beliau mengatakan, memperingatkan kita dari suka bertikai dalam urusan agama, maksudnya yaitu berdebat dalam urusan agama, mempermasalahkan suatu perkara di dalam agama, mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapatnya atau berhujjah dengan berbagai cara agar bisa membenarkan dirinya dan mengalahkan lawannya. Dan ini diantaranya orang-orang yang suka berdebat, mereka selalu mengatakan bagaimana pendapatmu, ara'aita, bagaimana pendapatmu. Yakni yang diminta adalah pendapat diri, bukan dari dalil, bukan perkataan kitabullah dan bukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan wa iyyakum wa ulail ladina yaquluna ara'aita. Hati-hati kamu, waspadalah kamu, jauhilah olehmu orang-orang yang suka berkata bagaimana pendapatmu. Maka ini adalah penggunaan ra'yu, penggunaan al-hawa. Wa an Sufyan bin Amr ibni Qaisin qala, berkata Sufyan bin Amr bin Qais, beliau mengatakan qultu lil Hakami rahimahullah, aku berkata kepada Al-Hakam rahimahullah, maztarran nasa ilal ahwa, apa yang memaksa mendorong manusia untuk mengikuti hawa nafsu, untuk cenderung kepada hawa nafsu. Maka kata beliau, yaitu kata Al-Hakam rahimahullah, al-khusumat, pertikaian, perdebatan, berbantah-bantahan, inilah yang menjadikan sebab, yaitu memaksa manusia itu untuk mengikuti hawa nafsu. Ketika seorang diajak berdebat, ayo kita berdebat, kemudian disampaikan hujjah kepadanya, lalu ia merasa kalah, tidak menghafal dalil, atau dia terpojok, maka dia akan mencari dalil dengan hawa nafsunya, akal fikirannya. Dia akan mencari celah untuk membantah lawannya dengan akal fikirannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apabila seseorang berdebat dan dia terpojok, maka dia akan membenarkan segala cara untuk bisa mengalahkan lawannya. Maka ini yang akan mengakibatkan terjadinya al-khusumat, pertikaian, perdebatan di dalam urusan agama. Dalam urusan dunia saja tidak dibenarkan. Kita misalnya ada dua orang yang berdebat tentang suatu peristiwa yang mereka kedua-duanya tidak melihat sendiri atau melihat dari kejauhan, masing-masing berbeda. Yang satu dari timur melihatnya, yang satu dari barat melihatnya. Nah, ketika mereka berdua bercerita, tentu mereka akan saling membenarkan. Enggak, saya melihatnya enggak seperti itu, dia begini dan begitu. Enggak, tapi saya melihatnya begini. Nah, sampai akhirnya kadang-kadang orang lupa sumpah demi Allah. Karena ketika dia sudah terpaksa harus memenangkan pendapatnya, dia akan memaksa. Maka berdebat itu tidak memberikan kebaikan sedikit pun, menangnya maupun kalahnya. Seperti yang telah dikatakan terdahulu, yaitu menang maupun kalah tidak memberikan faedah sama sekali. Kemudian di sini at-tahdhir min mujadalati ahlil bid'ah wal ahwa. Peringatan keras terhadap, yaitu peringatan keras dari berdebat dengan ahlul bidah, orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan, dan al-ahwa, dan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, yaitu akal fikirannya. Qala Abu Kilabata rahimahullah, atau Abu Kilabatin rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ayyughmisukum fid dhalalati au yulabbisu alaikum fid dini ba'da ma lubbisa alaihim.
La tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian suka berduduk-duduk dan bermajelis dengan orang-orang yang suka mengedepankan hawa nafsunya, orang yang suka berbicara tentang agama dengan akal pikirannya, dengan pendapatnya, dengan filsafat. Karena itu akan dikatakan falsafat, logika, rasionalnya dan sebagainya. Wala tujadiluhum, dan jangan kamu berbantah berdebat dengan mereka. Tidak ada faidahnya. Apa akibat buruknya? Fa innila amanu ayyumisukum fid dhalalah. Karena aku merasa tidak aman kalau mereka nanti akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan. Artinya kalau kamu berdebat dengan duduk dengan ahlul ahwa, kemudian berdebat dengan mereka, lama-lama kamu juga akan tersesat, tenggelam di dalam kesesatan, ditenggelamkan oleh mereka karena terpancing oleh emosi. Kemudian kita kurang dalil karena kurang hafal, akhirnya ngotot. Ataupun kita punya dalil, akhirnya ngotot. Nah, di sini akhirnya kita sama terbawa oleh emosi, bukan untuk membawa kepada kebenaran. Au yulabbisu alaikum fid dini ba'dha ma lubbisa alaihim, atau mereka akan mengakibatkan kamu ragu atau akan menimbulkan keraguan pada kamu di dalam urusan agama yang juga menimpa keraguan itu menimpa diri mereka. Artinya kesamaran, kerancuan berpikir yang ada pada mereka dalam urusan agama akan tertularkan oleh kita ketika kita tidak bisa membantah perkataannya. Dia berhujjah dengan akalnya, kemudian kita terbawa, sedang kita nggak menghafal dalil, terpojok, sehingga akhirnya ujung-ujungnya benar juga. Kalau sudah berkata benar juga katamu, berarti kita sudah terkena talbisnya, sudah tercemari pikiran kita, dibuat keraguan-raguan di dalam diri kita mengenai agama yang membuat mereka juga ikut ragu. Misalnya tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dalam kubur. Orang-orang rasional tidak menerima. Bagaimana manusia sudah mati, dia dikubur dalam kondisi terikat dengan kain kafan, kemudian tertutup dengan kayu, lalu ditumpuk dengan tanah, kemudian kok bisa malaikat datang, lalu dia didudukkan. Bagaimana cara mendudukkan orang yang seperti itu? Kalau manusia dibawa kepada logika, maka akhirnya dia mengatakan tidak bisa, akal tidak bisa menerima orang yang sudah mati kemudian didudukkan, ditanyai, nggak bisa. Itu ruh sudah lepas dari jasad manusia, terus gitu akan berpikir, akan membuat kabur kepada orang yang mendengar. Pada hakikatnya kehidupan alam barzah berbeda dengan kehidupan alamud dunya, dan manusia ketika masuk alam barzah maka keadaannya berbeda berdasarkan dalil-dalil yang mutawatir dari kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahlul ahwa mereka tidak menggunakan dalil mutawatir, tapi yang mereka gunakan yang lebih mutawatir bagi mereka adalah akal pikiran mereka. Ini yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kesesatan. Nah, orang yang tidak punya bekal ilmu yang cukup di dalam masalah akidah serupa ini, berdebat dengan mereka akan ikut tersesat di dalam pemikiran-pemikirannya. Wa an Hisham bin Hassanin, atau Hisan, tapi Hasan yang benar, bukan Hisan. Kalau Hisan itu muannas. Wa an Hisham ibni Hassanin qala jaa rajulun ilal Hasanil Basri rahimahullahu taala faqal. Dari Hisham bin Hassan beliau berkata, ada seorang lelaki datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah. Faqala, lalu orang ini berkata, ya Aba Sa'id, ini panggilan untuk Al Hasan Al Basri. Ta'ala hatta ukhasimaka fid din. Ayo mari kita berdebat dalam urusan agama. Mari sini aku akan mengajakmu berdebat dalam urusan agama. Faqala Al Hasan, maka berkata Al Hasan, ini logika yang paling mematikan buat mereka. Amma ana faqad absartu dini. Adapun aku, maka aku sudah melihat kebenaran agamaku. Aku sudah menemukan kebenaran agamaku. Absartu dini, wajadtu dini ala basiratin. Aku mendapatkan agamaku dalam kebenaran. Aku sudah mendapatkan kebenaran agamaku. Fa in kunta adlalta dinaka faltamishu. Kalau kamu kehilangan agamamu, cari sana. Cari agamamu sendiri. Jangan kamu menyuruh saya untuk mencari-cari kebenaran yang sudah jelas. Ini biasanya orang-orang ahli filsafat
itu mereka selalu mengajak berdialog, berdebat untuk hal-hal yang tidak ada faidahnya, hal-hal yang sebenarnya secara dalil sudah jelas, tapi mereka tidak puas kalau tidak menggunakan dengan akal. Akal itu yang akan dikedepankan oleh mereka, sehingga mereka terus mencari sampai orang-orang filsafat itu, diantaranya orang Syiah filsafat yang dia berbicara tentang filsafat, menulis tentang risalah kecil tentang eksistensi Tuhan. Masa Tuhan dicari kebenarannya, ada enggak? Nah, ini artinya dia sudah suatu kebodohan sekali. Sudah agama sudah jelas-jelas ada dan dia sudah beragama Islam, masih mencari-cari di mana Tuhan, hakikatnya bagaimana Tuhan. Nah, ini namanya mencari sesuatu yang sudah ada. Nah, makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat cerdas sekali, amma ana faqad absartu dini, adapun aku sudah mendapatkan agamaku, amma in kunta adlalta dinak fa in kunta adlalta dinak adalla yudillu adalla anta adlalta, itu berarti menyesatkan dan berarti kehilangan. Wa dhalla anhum ma kanu ya'malun, hilanglah semua yang dahulu mereka kerjakan. Itu adlalta dinak, maka kalau engkau kehilangan agamamu, faltamisu iltamisu utlubhu, carilah dia, cari sana agamamu sendiri, jangan kau suruh aku mencari agamamu yang hilang. Ini maka kalimat-kalimat para ulama itu pendek, padat, tapi penuh dengan hikmah. Nah, man yaqra ba'dahu. Ayub as-Sufyani rahimahullah annahu qala lasta biradi alaihim ashadda min as-sukut. Wa an Salam ibn Abi قال إن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني رحمه الله يا أبا بكر أسألك أن كلمة، فظل أيوب وجعل يشير بإصبعه وأن نعمار قال ولا نصف كلمة نعم. وأن نعمار قال كان طاووس رحمه الله جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء وأدخل طاووس أصبعيه من في أذنيه وقال يا بني أدخل أصبعك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال أي بني أسجد، فما زال يقول أسجد حتى قام الآخر. وعن إسماعيل بن خارجة قال دخل رجلان على محمد بن سيرين رحمه الله من أهل الأهواء، فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال لا لتقومن عني أو لأقومن. وعن مهدي بن ميمون الأسدي قال سمعت محمد بن سيرين رحمه الله وما رآه رجل في شيء
wa qala lahu Muhammad inni qad a'lamu ma turidu wa a'lamu bil mumarati minka walakinni la umarika. Dari Ayyub As-Sufyani rahimahullah, sesungguhnya dia berkata, lasta biradin alaihim asyadda minas sukut. Engkau tidak akan dapat membantah mereka dengan cara yang lebih keras daripada dengan diam. Engkau tidak akan bisa membantah mereka dengan sesuatu yang lebih keras kecuali dengan diam. Iya. Dan dari Salam bin Abi Mukid berkata, sesungguhnya seorang dari pengikut hawa nafsu berkata kepada Ayyub As-Sufyani, ya Abu Bakar, as'aluka min kalimatin. Aku akan bertanya kepadamu satu kalimat. Wawalla Ayyub, maka Ayyub berpaling. Ya, maka Ayyub pun berpaling. Ja'ala yushiru bi isba'ihi wala nisbu kalbi. Dan dia mengisyaratkan tangannya dengan jarinya walau separuh ayat. Wala nisfi kalimat, meskipun setengah kalimat nggak akan saya dengarkan. Walaupun setengah kalimat. Meskipun setengah kalimat tidak saya dengarkan. Dan dari Ma'mar dia berkata, sesungguhnya Tawus rahimahullah jalisan sedang duduk dan di sisinya anaknya. Maka datang seorang laki-laki dari pengikut Mu'tazilah dan berkata tentang sesuatu. Maka masuklah Tawus. Adkhala, memasukkan. Maka Tawus memasukkan kedua jarinya di kedua telinganya dan berkata kepada anaknya, masukkanlah wahai anakku ke kedua telingamu sehingga tidak mendengar perkataan dari perkataannya sesuatu apapun, karena sesungguhnya hati itu lemah. Kemudian Paulus berkata, Hai bunayya, wahai anakku, ustud, tutuplah, sumbatlah. Famazala yakul dan terus mengatakan kepada anaknya, usdud, untuk menutup kedua telinganya. Hatta qomal akhir, sehingga orang itu pergi. Dan dari Ismail bin Khalijah berkata, dua orang laki-laki masuk pada Muhammad bin Sirin dan keduanya adalah pengikut hawa nafsu, dan mereka berkata, ya Abu Bakar, kami akan mengabarkan padamu sebuah hadis. Tidak, kami ingin berbicara kepadamu dengan satu pembicaraan. Kami ingin berbicara kepadamu dengan satu pembicaraan. Maka Tawus Muhammad bin Sirin mengatakan tidak.
Maka kedua orang itu mengatakan, kami akan membacakan kepadamu ayat Al-Quran. Satu ayat dari kitabullah. Ayat dari kitabullah Azza wa Jalla. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, tidak. Kalian berdiri dari sisiku atau aku yang akan pergi. Nah, kamu pergi atau aku pergi? Dan dari Mahdi bin Maimun Al-Asdi, dia berkata, saya mendengar Muhammad bin Sirin Umar ra'ahu rajulun fi syai'in, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya pada sesuatu. Waqala Muhammad, maka Muhammad bin Sirin waqala lahu Muhammad, maka Muhammad bin Sirin berkata kepada Mahdi bin Maimun, sesungguhnya aku tahu dan punya keinginan. Inni qad a'lamu ma turid, aku mengetahui apa yang kamu inginkan. Aku mengetahui apa yang kamu inginkan, dan aku mengetahui bil mumarati minka, aku mengetahui tentang sikapmu yang suka berbantah-bantahan. Walakin la umarika, akan tetapi aku tidak akan berbantah-bantahan denganmu. Nah, ini menarik, sangat menarik sekali. Bismillah. Dari Ayyub As-Sikhtiyani atau As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, bahwasanya beliau berkata, annahu qala lasta biraddin alaihim ashadda minas sukut, kamu tidak akan dapat membantah orang-orang yang suka berbicara dengan hawa nafsunya yang lebih pedas dari berdiam kepada. Jadi bantahanmu yang lebih pedas kepada mereka adalah dengan diam. Itu maksudnya. Ketika mereka ngajakmu debat, ini diam aja, cuekin aja. Nah, itu sudah bantahan yang paling berat. Ini seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i, tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Tidak menjawab orang yang berbicara bodoh, yaitu berbicara tanpa dasar, itu adalah jawaban buatnya. Tidak menjawab, berarti mendiamkan orang yang berbicara tanpa agama, artinya orang bodoh, itu adalah jawaban buatnya. Nah, di dalam ungkapan di sini oleh Ayyub As-Sikhtiyani, lasta biradin alaihim asyadda minas sukut, kamu tidak akan dapat membantah, kamu tidak bisa membantah dengan yang lebih keras kepada mereka kecuali dengan diam. Maka sikap diam itu adalah terbaik ketika ada orang yang mengajak debat. Karena berdebat dalam urusan agama tidak ada faedahnya. Kalau orang bertanya ingin tahu, nah baru boleh kita jawab. Tapi kalau orang ingin berdebat, artinya ingin mencari kebenaran, mencari pembenaran diri sendiri, ingin menang, ingin mengatakan kepada orang lain dia hebat dan yang lainnya kalah, atau mencari kebenaran dengan akal pikiran dan bukan dengan dalil, maka ini tidak ada faedahnya semuanya. Wa an Sallam bin Abi Muti'in qala, dari Sallam bin Abi Muti' beliau berkata, inna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyubin As-Sikhtiyani rahimahullah, sungguhnya ada seorang dari pengikut hawa nafsu yang berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, as'aluka an kalimah, aku ingin bertanya kepadamu mengenai suatu hal, suatu kalimat. Fawalla Ayyub, maka Ayyub pun berpaling meninggalkannya. Wa ja'ala yushiru bi isba'ihi, lalu dia memberikan isyarat dengan jarinya. Wala nisfi kalimah, wala nisfi kilmah, wala nisfi kalimah, bahkan tidak sepatah, bahkan tidak separuh kata pun tidak aku bicara denganmu. Artinya apa? Aku tidak mau bicara denganmu. Nah, ini cara membantah, cara menghindari orang yang ingin mengajak perdebatan dalam urusan agama.
harus dibedakan antara berdebat dengan munadharah, antara jidal mira dengan munadharah. Al-munadharah adalah dalam rangka mencari keselarasan bersama mengenai suatu perkara. Dan ini banyak dilakukan di antara para ulama. Ulama fulan wa fulan duduk misalnya membahas tentang masalah basmalah itu termasuk dari Quran, dari Fatihah atau bukan. Mereka menunjukkan dalil ini, yang ini menunjukkan dalil ini. Kemudian mereka menimbang mana dalil yang sahih dan mana yang dhaif. Kalau sekiranya semua sahih, maka menimbang mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan. Atau bila itu tidak ketemu, maka bagaimana mereka mentaufikkan, menyambungkan antara dua dalil itu. Nah, ini munadharah, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kesepakatan atau kesamaan di dalam pendapat. Itu munadharah, dan itu banyak sekali dalam urusan, dan kebanyakan hal-hal itu hanya pada masalah-masalah furu' dan bukan pada masalah usul. Karena masalah usul sudah jelas dalilnya, tidak ada hal yang perlu diperbantah-bantahkan. Wa an Ma'mar qala, diriwayatkan dari Ma'mar, beliau berkata, kana Tawusun rahimahullahu jalisan wa indahu ibnuhu faja'a rajulun minal mu'tazilati fatakallama fi syai'in. Dahulu Tawus rahimahullah pernah duduk bersama dengan anaknya. Lalu datang seseorang lelaki yang berfaham Mu'tazilah. Lalu ia bicara tentang satu perkara yang dalam masalah usul. Fi syai'in, dalam satu perkara dalam masalah usul tentunya. Fa'adkhala Tawus asbu'aihi fi udhunaihi, maka Tawus memasukkan kedua jarinya, menyumbatkan dua jarinya pada dua telinganya. Waqal, dan beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya adkhil asbu'aka fi udhunaika hatta la tasma'a min qawlihi syai'an fa inna hadzal qalba dha'if. Wahai anakku, masukkanlah kedua jarimu, masukkanlah jari-jarimu kepada dua telingamu. Ini sehingga bahasanya masukkanlah jari-jarimu, asbu'aka atau jarimu, kepada kedua telingamu. Hatta la tasma'a min qawli syai'an, sampai kamu tidak bisa mendengar sedikit pun dari ucapannya, dari perkataannya. Maksudnya adalah tekan dan tekan, sumbat sampai engkau tidak bisa mendengar ucapannya. Fa inna hadzal qalba dha'if, karena hati kita ini lemah. Artinya hati kita ini jangan sembarangan mendengarkan ucapan orang dalam urusan agama, terutama agama dalam kaitannya akidah. Fa inna hadzal qalba dha'if, karena hati ini lemah, mudah terpengaruh, mudah terbawa. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ai bunayya usdud. Fama zala yaqulu usdud atau asdid fama zala yaqulu asdid hatta qamal akhar. Hai anakku, sumbat telingamu, sumbat. Terus dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sumbat hatta qamal akhar, sampai orang itu pergi. Memang tujuannya usir, dan tujuannya untuk membisingkan suaranya supaya anaknya tidak dengar suaranya. Dan itu di dalam satu riwayat disebutkan saat itu ada di dalam masjid. Imam Tawus bersama dengan putranya, datang seorang Mu'tazilah, lalu dia berbicara, dan di situ diriwayatkan bahkan dia berbicara, mengajak berbicara, tapi diucapkan dan ingin memaksa untuk menyampaikan perkataannya, dan tetap Imam Tawus mengatakan asdid, sumbat, tutup, atau sudda. Kalau sudda, di sini asdada yusdidu asdid ini. Jadi sehingga sumbat, tutup dengan kencang supaya tidak terdengar. Fa inna hadzal qalba dha'if, karena hati ini lemah, mudah terpengaruh dengan ucapan seseorang. Hatta qamal akhar, sampai orang itu pergi. Wa an Ismail, ini dalam disebutkan dalam Talbis Iblis. Wa an Ismail bin Kharijatin qala, diriwayatkan dari Ismail bin Kharijah, beliau berkata, dakhala rajulani ala Muhammad ibn Sirin rahimahullah min ahlil ahwa. Ada dua orang dari ahlul ahwa yang masuk menemui Muhammad bin Sirin. Ini min ahlil ahwa adalah hal bagi rajulani. Hal bagi rajulani, yaitu menyebutkan tentang atau sifat bagi rajulani, yaitu mereka min ahlil ahwa, orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Menemui Muhammad bin Sirin, faqala, keduanya berkata, ya Abu Bakrin nuhadditsuka bihaditsin, wahai Abu Bakar, kami ingin berbicara denganmu dengan suatu pembicaraan.
Qala, kata Muhammad bin Sirin, la, enggak. Qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah azza wa jalla. Yaudah kalau gitu kita akan membacakan kepadamu satu ayat dari kitabullah. Faqala la, enggak. La takumunna mi'anni aw la akumannahu. Kamu bangun dariku, kamu pergi dariku, atau aku yang akan membuatmu pergi. Atau la akumannahu, artinya aku akan membuatmu pergi, aku akan mengusirmu, lebih keras lagi, yaitu dengan tindakan. Nah, ini sikap para salaf terhadap ahlul ahwa, orang yang suka berbicara dengan hawa nafsu, yaitu yang berbicara dengan ilmul kalam, dengan filsafat. Karena di masa-masa ini, dari masa-masa itu sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah ini pengaruh daripada filsafat Yunani yang masuk di dalam Islam. Yang ini tumbuh diantaranya di zamannya Ma'mun pertama kali, sampai ada Baitul Ilmi atau apa itu, Baitul Hikmah. Sampai ada semacam perpustakaan dijuluki dengan Baitul Hikmah. Di situ isinya buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian dikembangkan di masa itu dan juga masa-masa yang sesudahnya. Atau juga dari masa sebelumnya sudah mulai ada benih-benih itu, tapi lebih dahsyat lagi pada masa Ma'mun terutama. Dan yang terakhir, wa'an Mahdi ibni Maimunah al-Azdi qala, dan di Mahdi bin Maimun al-Azdi beliau berkata, sami'tu Muhammad bin Sirina rahimahullah, aku mendengar Muhammad bin Sirin rahimahullah, wa ma ra'ahu rajulun fi syai'in, dan apa yang beliau lihat dari seseorang pada suatu perkara. Artinya beliau melihat ada seorang yang sedang membicarakan satu perkara, seorang yang sedang berbicara tentang satu perkara yang dilihat oleh Muhammad Sirin. Faqala lahu Muhammad, maka Muhammad bin Sirin berkata kepada orang itu, inni qad a'lamu ma turid, sungguh aku sudah tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Wa a'lamu bil mumarati minka, dan aku sudah tahu sikapmu yang suka berdebat atau berbantah-bantahan. Mumarah itu dari kata mara yumari, mumarah. Walakinnani la umarika, akan tapi aku tidak mau berbantah-bantahan denganmu, berdebat denganmu. Nah, di sini beliau mengatakan, dia mengajak bicara terus kemudian dipotong oleh Muhammad bin Sirin. Aku sudah tahu arah bicaramu dan kamu hanya ingin berdebat, itu sukamu, itu sudah kebiasaanmu, dan aku tidak mau untuk berdebat denganmu. Ini berkaitan dengan ini sebenarnya ada perkataan dari Imam Al-Ajurri rahimahullah setelah menyebutkan beberapa asar yang akhirnya berakhir dari munadharah ahlul bidah wal ahwa, yaitu pandangan-pandangan dari ahlul bidah dan ahlul ahwa. Ini munadharah di sini maknanya juga al-mujadalah, yaitu berdebatan. Kalau makna al-munadharah dalam pengertian yang dibenarkan seperti disebutkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam kitab Al-Akhlaq, yaitu munadharah dalam pengertian munadharah antara ulama dengan ulama yang memperbincangkan tentang suatu hal yang memberi kemaslahatan di dalam agama, yaitu masalah-masalah furu' yang ada perdebatan-perdebatan atau perbedaan-perbedaan di dalam dalil. Nah, di antaranya beliau berkata di sini, fa in qala qail, la ilaha illallah. Fa in qala qailun wa in kana rajulun qad allamahu Allahu ilman faja'ahu rajulun yas'aluhu an mas'alatin fid din yunazi'uhu wa yukhasimuhu tara lahu ayyunadirahu hatta tuthbita alaihi al-hujjah wa yarudda ala qawlihi qila lahu hadha alladhi nuhina anhu wa huwa alladhi haddarnahu min man taqaddama min man haddaranahu man taqaddama min a'immatil muslimin. Beliau mengatakan, fa in qala qail, kalau ada orang yang mengatakan, wa in kana rajulun qad allamahu Allahu ilman, allamahu Allahu azza wa jalla ilman. Bagaimana kalau ada seandainya ada seseorang yang telah diajarkan oleh Allah suatu ilmu, artinya dia diberi ilmu oleh Allah azza wa jalla. Faja'ahu rajulun yas'aluhu an mas'alatin fid din, lalu ada seorang yang bertanya kepadanya tentang satu masalah dalam agama. Yunazi'uhu wa yukhasimuhu, yang ia membantahnya dan menentangnya.
Taralau ayunadirahu hatta tusbita alaihil hujjah wa yarudda ala qauli, apakah engkau memandang untuk membantahnya, yaitu untuk memberikan pandangan munadharah kepadanya, hatta tasbuta alaihil hujjah, sehingga hujjah itu tegak atasnya, yaitu pada dirinya, wa yarudda ala qauli, sehingga ucapannya itu terbantahkan. Qila lahu, maka dikatakan kepada orang yang berkata seperti ini, hadzalladzi nuhina anhu, inilah yang kami dilarang daripadanya. Artinya kita dilarang untuk menjelaskan seperti ini. Wa huwallazi haddaranahu man taqaddama min a'immatil muslimin. Inilah yang imam-imam kaum muslimin terdahulu yang telah memperingatkan kami daripadanya. Artinya bahwa kita, para ulama, beliau mengatakan, kata Imam Al-Juri, perkara inilah yang dahulu oleh para imam kaum muslimin telah dilarang, yaitu tidak membantah mereka. Ketika dia bertanya tentang agama, lalu dia membantahnya, setelah dijelaskan ia membantahnya, menentangnya, sudah, jangan dibantah, jangan disampaikan bantahan hujahnya, karena hal itu yang akan mengakibatkan apa yang disebutkan dalil-dalil di sini tadi, yaitu menumbuhkan kedengkian, menambahkan kesesatan, bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Famadza nasna, kalau ada yang mengatakan fa in qala qailan famadza nasna, kalau tidak kita bantah lalu apa yang kita lakukan? Qila lahu, kita dikatakan kepadanya, in kana alladhi yas'aluka mas'alatan mustarsyidin ila tariqil haq la munadharata fa arshiduhu bi arsyada ma yakunu minal bayani bil ilmi minal kitabi was sunnah wa qauli sahabah wa qauli a'immatil muslimin. Apabila yang bertanya kepadamu tentang masalah itu, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan ingin diberi petunjuk kepada jalan kebenaran yang tidak bertujuan untuk berbantah-bantahan, maka bimbinglah ia dengan bimbingan yang paling benar dari keterangan ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat serta perkataan para imam kaum muslimin. Kalau dia bertanya ingin tahu, berikan jawaban dari para ulama, dari Quran, dari sunnah, dari perkataan para salaf as-saleh, dari para imam-imam kaum muslimin. Itu. Wa in kana yuridu munadarataka wa mujadalataka fa hadzal ladzi karihalakal ulama. Namun bila tujuan ia bertanyanya hanya ingin mendebatmu, ingin berdebat denganmu atau berbantah-bantahan denganmu, inilah yang dibenci oleh para ulama pada dirimu, yaitu mereka tidak suka engkau menjawab mereka. Fala tunadirhu, maka jangan engkau membantahnya. Wahdarhu ala dinika, dan hati-hatilah kamu terhadap agamamu daripada diri orang ini. Kama qala man taqaddama min a'immatil muslimina in kunta lahum muttabi'an. Inilah sebagaimana yang dikatakan oleh para imam kaum muslimin terdahulu, bila engkau mengikuti jejak mereka. Kalau kita mengikuti jejak para ulama terdahulu, maka bila ada orang yang membantah di dalam urusan agama, diam, jangan bantah, jangan teruskan. Kalau dia ingin bertanya karena ingin meminta petunjuk, ajarkan dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala nad'uhum yatakallamuna bil batil wa naskutu anhum. Kalau ada orang yang berkata, kalau begitu kita biarkan mereka berbicara tentang kebatilan dan kita diam dari kebatilannya. Nah, ini kadang-kadang alasannya seperti itu. Qila lahu, dikatakan kepadanya, sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi asyaddu alaihim min munadharatika lahum. Kada qala man taqaddama minas salafis salih min ulama'il muslimin. Diammu, sikap diammu dari mereka, dan hijratu kalimata kalamu, dan sikapmu membiarkan dari apa yang mereka bicarakan, asyad, itu lebih keras, lebih dahsyat dari engkau membantah mereka dengan perkataanmu. Kada demikian itulah yang dikatakan oleh para salaf as-saleh dari ulama-ulama kaum muslimin terdahulu. Ulama kaum muslimin dari kalamus salafus saleh, mereka terdahulu telah mengatakannya demikian ini. Diammu
membuat mereka lebih gemes gitu, lebih jengkel gitu, daripada kita menjawabnya. Kalau kita menjawab dia senang, artinya kita terpancing oleh gerakan kita, senang mereka, terus ditambah lagi, wah, diobong gitu, dibakar gitu. Ini masih terus saya cukupkan apa? Saya cukupkan aja sampai di sini. Mungkin terlalu panjang di sini. Ini sampai di sini. Wa insya Allah kita lanjutkan. Bagaimana kalau terpaksa harus begini dan begitu? Insya Allah Taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Biidnillahi Taala. Hada minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.